Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilik Murni Mustamiah, guru agama Islam. Saat ini sedang berkolaborasi dengan DKV, materi tentang cabang iman. Selanjutnya, silahkan saksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan daripada salah satu sifat, yaitu sifat zuhud. Zuhud merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan kehidupan dan akhirat manusia. Orang yang bersikap zuhud lebih fokus pada kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Menurut Imam Ahmad, ada 3 tingkatan zuhud yang perlu dipahami. Yang pertama, orang awam yang menganggap zuhud adalah meninggalkan keharaman. Yang kedua, orang istimewa atau khawas yang menganggap zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang halal sekalipun melebihi kebutuhannya. Dan yang ketiga, orang yang sangat istimewa atau al-arifin yang menganggap zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengganggunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ciri-ciri orang zuhud? Ada 4 diantaranya. Yang pertama, tidak menjadikan harta sebagai tujuan, tetapi menjadikan harta sebagai sarana mewujudkan tujuan tersebut. Yang kedua, tidak meletakkan kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat materi. Yang ketiga, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan yang keempat, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terpengaruh oleh materi serta kesenangan dunia. Adapun 4 contoh dari sifat zuhud. Yang pertama, selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur dan akan selalu merasa cukup berapapun rezeki yang didapat. Dan yang kedua, tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Apabila memiliki banyak harta, maka harta tersebut akan disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disedekahkan pada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, sederhana dalam berpenampilan. Sederhana dalam berpenampilan dapat dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari segi tempat tinggal, pakaian, ataupun makanan. Orang yang zuhud, meskipun memiliki banyak uang, ia tidak pernah pamer, apalagi hidup bermewah-mewah. Dan yang keempat, selalu bersikap waro'. Waro' adalah meninggalkan atau menghindari segala hal yang mengandung syahwat atau tidak jelas status halal dan haramnya. Selalu berhati-hati untuk menjalankan kehidupan dan terhindar dari perbuatan dosa. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abul Abbas, Sahal bin As-Sa'idi berkata, datang seseorang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku akan suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya niscaya aku dicintai Allah dan dicintai manusia." Kemudian Rasulullah bersabda, "Azhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma indakan nas yuhibbukan nas." Artinya, zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya mereka mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian penjelasan tentang zuhud dari saya dan teman saya. Berikutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang pertama dari Aulia. Makna dari zuhud menurut Al-Ghazali yaitu, saya akan jawab. Bagi Al-Ghazali, zuhud adalah meninggalkan keduniaan karena mengerti bahwa dunia itu adalah hina bila dibanding dengan keindahan akhirat. Kita lanjut ke pertanyaan Putri. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menerapkan sifat zuhud di era sekarang ini? Jawabannya, di era modern ini, menerapkan sifat zuhud atau sikap tidak terlalu melekat pada materi dan duniawi tetaplah relevan meskipun tantangannya mungkin berbeda. 1. Pemahamannya prioritas. 2. Berkontribusi dalam kebaikan. 3. Pembatasan konsumsi. 4. Kontemplasi dan refleksi. Dan yang terakhir, keseimbangan antara materi dan spiritual. Sekian dari saya, lanjut. Oke, di sini kita lanjut untuk pertanyaannya si Marsha dari kelompok 1.
Pertanyaannya itu, apakah zuhud berarti menghindari kehidupan di dunia? Jawabannya tidak. Karena zuhud tidak berarti menghindari kehidupan di dunia sepenuhnya. Zuhud lebih mengacu pada sikap mental dan spiritual, di mana seseorang tidak terlalu melekat pada keinginan dunia dan materi. Seseorang yang zuhud tetap hidup di dunia ini dan menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, tanpa terlalu terikat pada hal-hal duniawi seperti harta, status sosial, atau kenikmatan materi. Mereka mungkin masih berusaha mencapai tujuan dan kesuksesan, tetapi tidak terobsesi dengan hal-hal tersebut, dan lebih fokus pada kebaikan atau kebajikan, dan pelayanan kepada sesama, serta mencampaikan nilai-nilai spiritual. Nah, jadi zuhud ini tuh lebih tentang sikap batiniah yang mengarah pada sikap moderat dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan. Pertanyaannya, berikan saya 3 makna zuhud terhadap dunia. Jawabannya, makna zuhud yang pertama adalah hamba lebih meyakini rezeki yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Makna zuhud yang kedua adalah apabila hamba tertimpa musibah dalam kehidupan dunia seperti hilangnya harta, anak, atau selainnya, maka dia lebih senang memperoleh pahala atas hilangnya hal tersebut daripada hal itu tetap berada di sampingnya. Makna zuhud yang ketiga adalah hamba memandang orang yang memuji dan mencelanya ketika dirinya berada di atas kebenaran. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Di sini ada pertanyaan Alif Najib Ramadan. Kenapa orang Islam dianjurkan berperilaku zuhud? Nah, perilaku zuhud adalah perilaku yang lebih mementingkan kepentingan di akhirat daripada kepentingan di duniawi. Mengapa manusia dianjurkan berperilaku zuhud? Ya karena supaya bisa merasakan atau mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Sulis. Apakah berpakaian mahal mengurangi kezuhudan dan apakah berdosa? Nah, berpakaian mahal itu sendiri tidak secara langsung mengurangi zuhud. Karena zuhud adalah sikap hati yang berkaitan dengan ketidakkerasan dan kepatuhan terhadap kehendak Tuhan. Namun, jika seseorang terlalu terpakau pada kemewahan dan kesombongan yang disebabkan oleh pakaian mahal, itu bisa mengganggu sikap zuhudnya. Tidaklah berdosa memiliki pakaian mahal selama tidak menjadi sumber kesombongan, kedengkian, atau penyalahgunaan harta. Yang penting adalah sikap hati dan niat di balik penggunaan pakaian tersebut.